Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan juga berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita sejenak mereview apa yang terjadi di pasar modal kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, dan juga kita akan melihat beberapa bursa-bursa lainnya di regional Asia. Hari ini kalau kita lihat hampir di seluruh bagian di negara kita tercinta Indonesia ada demonstrasi yang cukup besar terhadap UU Cipta Karya atau yang nama kerennya dipanggil Omnibus Law. Dan di tengah banyak ketakutan para pelaku pasar modal bahwa keadaan Indonesia akan membuat pasar modal kita hari ini terpuruk ya. Tapi kami dari Cerakaya ID sejak pagi tadi sudah memang merekomendasikan bahwa hari ini adalah 55% hijau, karena patokan kami, walaupun kami tahu hari ini situasi di Indonesia masih kurang begitu baik, tapi kami melihat dengan melaju kencangnya bursa Amerika dan Asia, kami mengharapkan hari ini pasar modal Indonesia bisa kembali berada dalam teritori hijau, dan ternyata kembali berada dalam teritori hijau yang cukup lumayan signifikan ya, menembus juga area resisten psikologis. Walaupun kemarin sebenarnya sudah menembus resisten psikologis di 5004.327, hari ini kembali berada di atas resisten psikologis 5000. Dan walaupun IHSG dibuka di 5018.737 dan sempat turun di 5001.519, namun ditutup di titik tertingginya hari ini di 5039.142, atau ada kenaikan 0,7% atau 34.815 ya. Jadi tercatat 257 saham yang menguat dan 179 saham melemah. Jadi sebenarnya di tengah gempuran demonstrasi besar-besaran, market justru mengambil posisi positif atau mengikuti arah market global. Dalam hal ini adalah market Amerika dan juga market regional Asia. Dan transaksi hari ini juga cukup kecil menurut kami, hanya 6,477 triliun rupiah. Dan investor asing sendiri hari ini mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 49,94 miliar rupiah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang paling besar net foreign buy-nya itu ada di pasar nego dan tunai sebesar 111,12 miliar rupiah. Dan di pasar reguler investor asing tetap melakukan net foreign sale sebesar 61,19 miliar. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah BMRI, Bank Mandiri, Persero, Tbk. Net foreign sale 90,8 miliar, dan BMRI sendiri turun 100 poin atau 1,8% ke 5.450. Yang kedua ada TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk. Net foreign sale 43,6 miliar rupiah,
Tapi mengikuti kenaikan harga TLKM di New York Stock Exchange, Telkom pun hari ini mengalami kenaikan 40 poin atau 1,5% ke Rp2.700. Di tempat ketiga ada Tower Bersama Infrastructure atau TEBIG, net foreign sale 32,6 miliar rupiah, mengalami penurunan 5 poin atau 0,37% ke 1.335. Sedangkan saham berikutnya adalah Adro atau Adaro Energi, net foreign sale 23,4 miliar dan tidak mengalami perubahan harga, ditetap di 1.130. Dan yang terakhir adalah Vale Indonesia Tbk atau Inco, net foreign sale 21,7 miliar rupiah, tapi mengalami kenaikan tertinggi dari kelima saham yang ada di dalam top net foreign sale, kenaikan 60 poin atau 1,74% ke 3.500. Sedangkan dari jajaran saham-saham yang dibeli oleh investor asing, juaranya kali ini adalah Bank BCA atau Bank Sentral Asia Tbk BBCA, net foreign buy 96,9 miliar, kenaikan 125 poin atau 0,43% ke 28.900. Yang kedua ada MDKA atau Merdeka Cooper Gold Tbk, kenaikan 30 poin atau 1,75% ke 1.745, net foreign buy 40,7 miliar. Yang ketiga ada Astra International Indonesia Tbk, net foreign buy 31,5 miliar dan sahamnya naik 120 poin atau 2,5%, 2,59% ke 4.750. Yang keempat ada UNVR atau Unilever Indonesia Tbk, net foreign buy 13,5 miliar, alami kenaikan 0,31% atau 25 poin atau menuju 8.025. Dan yang terakhir ada Cepin atau Charon Pokpan Indonesia, net foreign buy 9,9 miliar dan mengalami kenaikan 100 poin atau 1,69% ke Rp6.000. Dan kalau kita lihat hari ini mata uang US dollar mengalami sedikit penguatan terhadap rupiah. Rupiah ditutup di 14.693 rupiah. US dollar menguat 0,07% terhadap rupiah di tengah maraknya demo. Ini luar biasa. Rupiah tetap menguat ya. Rupiah tetap bertahan. Hanya terkoreksi sedikit di tengah maraknya demo. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia adalah di 1.892,50 US dollar per troy ounce atau mengalami kenaikan 0,23% atau 4,35 poin. Sedangkan dirupiahkan adalah 893.784 rupiah atau mengalami kenaikan 0,3%. Sedangkan kalau kita lihat indeks regional Asia, indeks Jepang Nikkei 225 Tokyo ditutup menguat 0,96% atau 224,250 poin ke 23.647,070. Hang Seng indeks Hong Kong mengalami pelemahan 0,2% atau 49,51 poin ke 24.193,350. Straits Times indeks Singapura mengalami penguatan tipis 3,33 poin atau 0,15% ke 2.542,190. Dan Dow Jones Index Future hari ini berada dalam posisi positif 104 poin atau 0,37% ke 28.283. Dolar indeks kembali melemah tipis 0,03% ke 93.600. Dan kalau kita lihat market Eropa berada dalam gerakan yang mix, di mana GDXI atau Xetra DAX Frankfurt hari ini mengalami penguatan tipis 0,36% atau 46.239 ke 12.974.810. Sedangkan market Inggris FTSE 100 Index London mengalami pelemahan tipis 0,08% atau 4,740 poin ke 5.941.390. Dan dari data yang ada kami coba melihat bahwa kami memprediksi setelah naik 4 hari berturut-turut besok IHSG akan menghadapi koreksi wajar karena hari Jumat yang banyak orang juga
melakukan sell off di hari Jumat. Kemudian kita melihat indeks Eropa yang tidak terlalu signifikan dan juga posisi Dow Jones yang juga positifnya tidak terlalu besar. Tapi itu bisa saja berubah di esok hari. Mari kita sama-sama tunggu market outlook esok hari untuk memastikan kemana arah pasar modal Indonesia di keesokan hari. Terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.